Assalamualaikum semuanya. Ngomongin soal ghosting, kita mengenal istilah ghosting itu hanya dalam dunia hubungan aja. Misal ghosting ke teman, ghosting ke sahabat, maupun ghosting ke hubungan yang lain. Nah, tapi sekarang istilah ghosting itu sudah mulai masuk ke berbagai ranah, termasuk dalam ghosting pendanaan atau di investasi. Nah, bagaimana sih kita akan menyelidiki ghosting dalam dunia investasi pendanaan itu sendiri? Bersama saya Gila Rizky, inilah Bicara Finansial dari Capital Boost Indonesia. Bicara Finansial episode pertama hari ini, gua akan ngebahas lebih dalam soal ghosting bersama Mas Dani Rizky Utama selaku Marketing Manager dari Capital Boost Indonesia. Halo Mas Dani, gimana kabarnya, sehat? Halo, sehat. Oke, nah gue sama Mas Dani bakal ngobrol-ngobrol soal ghosting dalam dunia investasi tambahan. Tapi sebelum itu, mending kita cari tahu dulu istilah ghosting itu sendiri secara general itu gimana? Menurut Mas Dani itu gimana? Ghosting ya. Ghosting secara general. Mungkin kalau menurut gue tuh ghosting itu terjadi karena ekspektasi. Oke. Jadi misalnya ketika lo berekspektasi tinggi terhadap seseorang, terus pada kenyataannya orang tersebut tidak memenuhi ekspektasi lo, maka mungkin kita mendefinisikan hal itu sebagai ghosting. Menurut gue. Jadi dari awal adalah ekspektasi kita sendiri gitu ya, kayak ngeset ekspektasi tentang sesuatu tapi pada akhirnya nggak sesuai realita kan, dan akhirnya malah menyalahkan kondisi itu sendiri yang kita sebut sebagai ghosting ini ya. Jadi kayak seolah apa yang kita harapkan itu benar-benar nggak dicapai sama sekali gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bagi ya secara general, sebenarnya kenapa sih bisa ada istilah ghosting ini? Selain dari karena ekspektasi itu sendiri ya, kan misalnya kayak hubungan pertemanan, persahabatan itu kenapa bisa terjadi ghosting kayak gitu? Mungkin karena pihak yang terghosting mungkin terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oke, pihak yang terghosting Ya. Terghosting ya, berarti yang dighostingkan kan, bukan yang mengghosting. Yang terghosting, yang dighosting mungkin. Oh, yang dighosting ya, oke. Pihak yang dighosting menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Berarti kalau kayak gitu, istilahnya gini ya, kalau misal di hubungan itu, misal gua mau misalnya gua ingin melakukan hubungan yang serius dengan calon istri gua gitu kan, tapi Gebetan ya. Oh ya, gebetan dulu ya. Gebetan dulu, terus sebelum gue melangkah ke ranah yang lebih serius, gue kayak ngerasa kayaknya nih perempuan ini nggak cocok deh. Entah dari segi apa, mungkin fisik, agama mungkin gitu kan, dan banyak faktor lainnya yang mengharuskan gue kayak apakah setelah itu ya udahlah gue tinggalin aja gitu ya tanpa ada kabar. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak nggak ada kabar, akhirnya gue meninggalkan aja lah tanpa ada kepastian tuh buat si calon gebetan gue gitu kan. Kalau di dalam ranah hubungan gitu. Tapi bisa aja memang si orang yang mengghosting ini memang tidak ada niat untuk mungkin lebih jauh gitu ya. Mungkin punya hubungan lebih jauh, tapi ternyata pihak yang satunya sudah mengambil kesimpulan terlebih dahulu, oh she is the one gitu. Oke. Gitu nggak sih ya? Betul. Ternyata yang satunya sebenarnya biasa aja gitu. Jadi nggak, pada akhirnya kita menyebutnya ghosting. Berarti yang terghosting itu yang merasa bahwa gue di ghosting gitu kan sama ya calon gebetan gitu. Gue di ghosting sama calon gebetan gue, dia ninggalin tanpa kabar, nggak ngabarin gue sama sekali, dan akhirnya ya udah gitu, kayak hubungan yang mungkin dijalani udah lepas aja tanpa ada informasi, konfirmasi kayak gitu akhirnya ya udah lost. Oke. Kalau ngomongin soal ghosting kan tadi udah dijelasin soal ghosting secara general tuh gimana, yang nyangkutnya ke hubungan antara seseorang dengan seseorang lain, misalnya kayak gue sama calon gebetan gue gimana. Nah sekarang tuh banyak banget fenomena soal ghosting dalam dunia keuangan, khususnya dalam dunia investasi atau pendanaan, bisa kita sebut pendanaan. Nah, adanya ghosting dalam dunia investasi atau pendanaan ini berawal dari para platform investasi yang menggelapkan duit dari para investornya atau para pendananya tanpa memberikan kabar sama sekali. Nah, apakah definisi tersebut benar adanya soal ghosting dalam dunia investasi?
terjadi sekarang ini di Indonesia? Mungkin sekarang trennya ghosting investasi kali ya. Oke, ghosting investasi. Tapi mungkin masyarakat mengenalnya kayak investasi bodong, Investasi bodong. kayak gitu sih. Jadi dari si investornya ngerasa di ghostingin sama si platformnya itu ya. Betul. Nah itu kenapa sih bisa terjadi kayak gitu sekarang? Bahkan marak ya. Mungkin berkaitan ya sama definisi ghosting itu sendiri, yaitu berawal dari ekspektasi. Karena kenapa bisa terjadi ekspektasi? Karena mungkin dijanjikan, mungkin ada janji, mungkin ada fitur-fitur yang ditawarkan atau keuntungan-keuntungan benefit dan lain sebagainya yang sebenarnya ya ini nggak masuk akal ya. Tidak hanya di hubungan sih kalau menurut gue ya. Jadi mungkin kalau di hubungan janji mungkin akan menikahi gitu ya. Mungkin kalau ini janji untuk lebih dapat keuntungan 100% per bulan, sebenarnya sama-sama ya. Pada akhirnya feedbacknya adalah ekspektasi yang muncul dari para investor kan. Wah, kayaknya bisa gandain duit nih gitu. Jadi dari ekspektasi para investor merasa bahwa dengan misalnya salah satu platform investasi kita sebut X ini menawarkan keuntungan yang mungkin ya misal contohnya 50% per tahun investasi misal nih investasi kita contohkan misal investasi saham di suatu perusahaan menawarkan investasi sebesar 50% per tahun dengan risiko yang sangat amat rendah. Sekarang kayak realitanya mana ada sih masyarakat yang nggak pengen punya keuntungan yang cepat terus juga besar tapi risikonya juga sangat amat rendah gitu, bahkan mendekati nggak ada risiko sama sekali. Biasanya janjinya nggak ada risiko nih. Oh Biasanya betul, janjinya gitu. janjinya tuh nggak ada risiko dengan terus juga keuntungannya gede, terus juga duitnya bakal balik cepat. Biasanya malah janjinya 100% per bulan gitu. Wah. Atau 10% minimal 10% per bulan, dari 120% per tahun. 120% per tahun, apakah itu apa ya, masuk akal nggak sih? Sebenarnya bombastis sih. Tapi kayaknya kalau kita pikir secara logik aja sih kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Kenapa? Karena biasanya sih beberapa perusahaan manajer investasi ya, kayak misalkan reksadana itu mereka kan sebelumnya harus tersertifikasi OJK dulu, baru mereka boleh menghimpun dana masyarakat kan. Nah mereka akan melakukan menaruh uang tersebut di instrumen-instrumen investasi lainnya kan. Tapi kalau kita lihat instrumen investasi di Indonesia pada umumnya, yang ada juga sih orang yang bisa sampai return setinggi itu. Jadi kalau mau returnnya setinggi itu mungkin ada mungkin aku nggak tahu kalau misalkan ada manajer investasi yang bisa ngejanjiin return sebesar itu atau bisa mencapai return sebesar itu, mungkin juga risikonya juga besar juga pastinya. Betul banget. Nah, adanya ghosting ini di dunia investasi, apakah salah si platformnya? Misal karena misal platform investasi X ini ngasih janji gitu kayak keistimewaan dengan teman-teman investor berinvestasi di platform ini bakal dapat keuntungan misal tadi kayak di atas antara 100 sampai 120% per tahun, terus juga keuntungannya juga nggak nyampe setahun misal, terus juga risikonya sangat minim, bahkan nggak dikasih tahu cara mitigasi dari si platform itu gimana soal instrumen investasi itu. Apakah adanya ghosting ini salah si platform itu 100%? Atau mungkin bisa aja salah dari siapa gitu yang nggak semuanya itu si platformnya yang disalahkan gitu. Kalau kita bicara siapa yang salah atau siapa yang benar, mungkin nggak akan ada habisnya sih, tapi mungkin siapa yang bertanggung jawab kali ya, atau siapa yang harus memperhatikan ini sebenarnya dari semua pihak sih kalau menurut gue ya. Dari regulator udah pasti harus mengawasi, terus juga dari si platform mungkin kalau kita lihat kasus gitu ya, mungkin ada juga platform yang sebenarnya mereka pengen ngejanjiin return yang seperti itu gitu, tapi mungkin maksudnya platform itu tidak berniat menipu ya. Iya, betul. Emang beneran gitu, tapi mungkin di pertengahan jalan ternyata mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya terseret pada skema Ponzi gitu. Oh ternyata
janji gue ke investor ternyata nggak bisa sampai nih. Pada akhirnya mereka melakukan skema Ponzi kan, kayak mengakuisisi member baru, investor baru untuk menutupi investor yang lama. Pada akhirnya kayak gitu tuh, tanpa sadar terbawa ke situ. Ada juga, tapi ada juga yang memang wah gue pengen nipu dari awal nih gitu kan, menciptakan produk yang memang pengen nipu gitu. Itu dari sisi platform ya. Terus juga kita sebagai investor juga harus paham banget nih proyeknya apa sih sebenarnya yang kita invest nih, perusahaannya apa sih, jangan sampai tergiur gitu loh. Itu 3, si investornya juga harus teredukasi ya, teredukasi masalah keuangan. Memang karena juga literasi keuangan di Indonesia memang kan masih minim banget ya. Terus mungkin yang keempat, semua pihak yang mempromosikan ya. Jadi biasanya ghosting di dunia investasi, penyelenggara ini biasanya bekerja sama gitu ya, atau membayar mungkin artis, influencer, atau tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ikut mempromosikan itu. Padahal sebenarnya si influencer, si artis atau si tokoh masyarakatnya tadi sebenarnya juga nggak tahu juga sebenarnya kalau ternyata wah ini tuh investasi bodong gitu. Betul. Tapi karena mereka punya pengaruh, mereka punya kekuatan untuk menginfluence orang lain, pada akhirnya karena ini direkomendasikan sama si A loh gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih dari hulu ke hilir harus sudah benar-benar paham ya, udah benar-benar ngerti lah, wah ini tuh bisa merugikan masyarakat loh gitu. Kayak kalau terakhir kita lihat data dari Satgas Waspada Investasi, kurang lebih kerugian masyarakat tuh udah kurang lebih 90 triliun loh. Gede banget. 90 triliun. Iya. Yang di ghosting ya? Yang di ghosting. 90 triliun uang yang di ghosting. Wow. Itu bermacam-macam tuh Lang, jadi skemanya bermacam-macam tapi kurang lebih hampir mirip ya, hampir mirip satu sama lain walaupun memang produknya beda-beda ya. Betul. Ada yang modelnya arisan online tiba-tiba hilang gitu kan. Ada yang modelnya mungkin koperasi ngumpulin terus tiba-tiba hilang, duitnya dibawa kabur gitu ya. Travel umroh juga kita sama-sama tahu itu sudah sering terjadi di Indonesia. Ada juga terakhir dekat rumah gue di Depok, Pandawa, mereka menjadikan return 10% loh sebulan. Itu investornya kurang lebih ada 500.000 orang. 500.000 orang terghosting. terghosting 500.000 orang terghosting dengan totalnya berapa tuh? Itu sih triliunan sih loh, gue juga nggak ingat, pokoknya triliunan dan duitnya sudah menguap, udah nggak tahu udah gimana. Nah biasanya yang lo tahu ketika memang ada platform investasi yang melakukan ghosting itu, apa sih harusnya masyarakat atau para investor itu lakukan untuk sebelum atau sesudah nih? Baik sebelum maupun sesudah. Kita bahas yang sesudah dulu ya. Kalau yang sudah terghosting, yang pasti investor harus lapor ke OJK. Bisa langsung ke Satgas Waspada Investasi. OJK punya satgas sendiri untuk menerima laporan masyarakat. Terus juga itu kalau sesudah sih ya, mungkin nanti bisa dibantu sama regulator untuk mengurusi kasus itu. Biasanya sih kalau misalnya memang ada wah ini penipuan nih, memang penipuan, pastinya masuknya ke pidana sih pastinya ya. Kalau sebelum berarti kan tips menghindari ghosting ya. Betul. Gitu ya. Kalau OJK sendiri sih juga sudah memberikan saran kepada masyarakat ya, bahwa sebenarnya masyarakat harus paham 2L. 2L itu pertama legal dan logis. Ya kan? Legal itu pastikan penyelenggara platform yang menawarkan investasi itu sudah berizin, sudah terdaftar atau sudah berizin di OJK. Terus juga kalau misalkan logik, berarti kita lihat aja return yang ditawarkan atau imbal hasil yang ditawarkan itu berapa sih sebenarnya. Kita lihat aja rata-rata IHSG tuh per tahun berapa sih, misalkan per tahun 15%. Itu bursa saham Indonesia kan ya. 15% kok bisa ada produk yang menawarkan lebih dari itu kan. Kayak gitu. Jadi itu aja kita udah tanda tanya ya, tanda tanya. Mungkin round 1-2% ya per bulan itu masih wajar. Terus juga kita lihat juga platformnya gimana sih gitu ya.
apa yang ditawarkan kan instrumen investasi itu banyak ya Bang. Iya. Ada reksadana, ada mungkin emas, mungkin properti, mungkin juga kalau di Capital Boost yang kita adalah platform peer to peer ya, itu peer to peer based on project, atau juga kalau yang resikonya tinggi ada saham kayak gitu sih. Dan yang terakhir mungkin masyarakat harus tahu sih profil resikonya tuh mereka masing-masing tuh kayak gimana sih profil resiko mereka gitu. Karena kan prinsipnya adalah high risk high return gitu. Semakin tinggi return yang ditawarkan udah pasti resikonya juga Pak semakin tinggi gitu. Nah masalahnya adalah kalau resikonya tinggi, apakah kita mampu mengabsorb si resiko itu? Apakah kita mampu gitu? Apakah mental kita sanggup gitu? Kalau ternyata resikonya sangat tinggi sehingga memungkinkan dana kita hilang sama sekali gitu. Betul. Mampu nggak kita menanggung resiko itu? Kalau mampu, jalan aja. Jadi kan, sama-sama fair ya. Kalau misal, gue nih profil resikonya yang pengennya yang aman-aman aja gitu ya. Betul. Mungkin bisa di deposito, di reksadana yang cenderung resikonya lebih rendah ya. Mungkin kalau resikonya yang menengah bisa ke reksadana saham, bisa ke peer to peer gitu. Jadi pahami dulu resikonya, profil resiko kita. Terus yang pasti yang terakhir adalah tingkatkan inklusi keuangan kita gitu, literasi keuangan kita. Kita juga melek finansial gitu. Mungkin itu aja sih kalau menurut gue sih. Ngomong-ngomong soal inklusi keuangan, ini kan berarti ngaruhnya ke bagaimana masyarakat edukasi ya soal keuangan, terutama soal investasi itu sendiri. Nah, tadi juga udah disinggung dari Capital Boost Indonesia sendiri sebagai platform peer-to-peer pembiayaan itu sudah berupaya untuk menciptakan pendanaan yang setidaknya mengandung dua hal itu tadi ya, legal dan logis. Nah, di sini sisi literasi keuangan masyarakat mungkin masih rendah ya, apalagi keuangan syariah itu sendiri. Gimana sih caranya Capital Boost ini untuk membuat masyarakat yang tadinya literasi keuangan syariahnya mungkin secara konvensional dan syariah itu sendiri masih kurang, apa sih yang strategi dipersiapkan oleh Capital Boost itu sendiri? Pertama kita pastinya mengedukasi masyarakat ya, tidak hanya pendana atau investor yang ada di Capital Boost. Kita juga mengedukasi seluruh masyarakat sih. Kita tidak ada henti-hentinya tuh melakukan edukasi. Kita hampir sebulan kira-kira 3 kali kita bikin webinar bareng praktisi. Itu kita banyak banget hal yang kita bahas dari financial planner, finansial secara general, makroekonomi, ekonomi syariah, banyak banget sih ya. Sebenarnya tujuan kita pengen mengedukasi sih masyarakat biar paham dan melek finansial sehingga ketika kemampuan mungkin ketika kita dapat kemampuan finansial itu ya mungkin walaupun tidak secara dalam tapi setidaknya kita sudah mengerti mengatur keuangan, melek finansial dan menurut gue sih kayak pengetahuan itu akan membawa hidup lu lebih baik gitu ke depannya sih kurang lebih gitu. Nah kalau ngomong-ngomong masalah investasi macam-macam modelnya, yang pasti kita juga transparan kepada investor. Jadi kalau misalkan nih Gilang nih ya, Gilang mencoba berinvestasi deposito misalkan, Gilang taruh uang di bank, entah syariah entah konven ya, misalkan ke konven, Gilang kan nggak tahu uang itu akan diapain sih, sama si bank nggak tahu kan. Nah kalau di Capital Boost, misalkan Gilang naruh di satu project, itu kita akan transparan kepada Gilang. Kita kasih tahu project yang Gilang investasikan seperti apa sih modelnya. Misalkan kita ada produk murabahah, jadi ada sebuah perusahaan butuh pengadaan barang. Nah jadi kita bantu si perusahaan itu untuk bisa membeli si barang. Nah kayak gitu kita jelasin mitigasi risiko dari kita, terus si perusahaan seperti apa sih profilnya, laporan keuangannya seperti apa, sehingga kan hal itu akan menimbulkan transparansi sehingga bisa meningkatkan inklusi keuangan kan. Iya betul. Kalau kita mungkin kalau di yang instrumen misalkan deposito kan kita nggak tahu nih. Karena kita naruh aja kan. Kita naruh aja terus dapat hasil kan gitu. Jadi itu sih upaya-upaya dari Capital Boost ya tentunya. Oke. Nah bicara soal investasi kan karena ada kejadian ghosting ini mungkin mayoritas penyebabnya karena masyarakat
main langsung investasi tanpa mempelajarinya lebih dahulu. Apakah learning by doing dalam investasi itu juga wajib harus dilakukan? Kayak misal, oke, karena mungkin secara pengalaman gue belum banyak berinvestasi, tapi gue tipikal yang pelajari teorinya dulu nih gitu kan. Tapi sementara itu di belahan dunia sana itu banyak yang bilang bahwa investasi aja dulu, belajarnya nanti gitu loh. Nah, menurut kalau Mas Doni itu gimana? Kayak apakah lo tipikal yang seperti itu atau tipikal kayak gue tadi? Sebenarnya apa ya, mungkin pengalaman kita belajar ya, mempelajari sesuatu ya, memang mungkin lebih efektif learn by doing ya. Tapi pesannya adalah kita start small aja dulu. Start small. Misalkan kita mau pelajari beberapa instrumen nih, misalkan reksadana, misalkan ya, kita bisa tuh naruh uang. Langsung aja langsung. Misalkan kayak reksadana nih. Iya. Lah, tunggu gua. Lu jangan ketawa. Oh, iya. Misalkan kayak reksadana nih Bang. Gilang bisa tuh start small kayak cuma 100.000 doang. Gilang bisa kok nyari beberapa instrumen nih yang kayaknya minimum investnya tuh cuma sedikit-sedikit gitu loh. Oke. Kayak misalnya reksadana, Gilang bisa beli reksadana yang kan banyak ya, reksadana yang cuma 100.000 minimum pembeliannya. Ada juga yang di bawah itu loh. Terus juga saham, ada juga loh banyak saham-saham yang harganya per lotnya tidak sampai 1.000 sehingga minimum belinya nggak sampai 100.000 gitu, bisa dicoba dulu. Terus juga kalau di Capital Boost sendiri kita minimum pendanaannya memang 50.000 karena emang tugas kita pengennya kita akselerasi sih, biar masyarakat bisa lebih mudah dan lebih cepat mempelajari, terinklusi lah dengan baik gitu loh. Salah satu dengan learning by doing tadi ya, dengan 50.000 aja tuh udah invest sekaligus belajar ya gitu kan ngerasain experience-nya ya. Iya, pasti ada experience-nya, kayak misal udah naruh nih berinvest, jadi investor gitu. Apalagi yang baru mulai ya, karena banyak yang kayak kasus ghosting ini diawali dari investor pemula yang belum banyak belajar, akhirnya main taruh aja itu uangnya untuk investasi tapi nggak dipelajari lebih lanjut. Terus juga apa ya, karena iming-iming keuntungan besar juga, terus seperti apa ya, kayak nggak tahu juga cara mitigasi seperti apa. Nah, kalau di Capital Boost sendiri nih, dalam menghadapi perghostingan ini, ada nggak sih mitigasi supaya meyakinkan masyarakat kita di Capital Boost nggak ghosting loh? Pastinya karena Capital Boost saat ini memang posisinya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, karena kita juga adalah peer-to-peer syariah, kita juga diawasi oleh DSN MUI. Jadi dari sisi pembiayaan kita diawasi OJK, dari sisi syariah kita diawasi MUI. Jadi sehingga itu akan menambah trust lah ya dari masyarakat untuk bisa berinvestasi di Capital Boost. Nah, kenapa sih dua hal itu sebenarnya penting banget tanyanya gitu ya? Kenapa sih gua harus berinvestasi ke penyelenggara? Kita nyebutnya penyelenggara ya. Penyelenggara yang harus berizin di OJK atau terdaftar di OJK. Kenapa? Karena OJK tuh mengawasi ketat banget loh penyelenggara itu dari semua aspek, hampir semua aspek. Contohnya cash flow kita diawasi, laporan keuangan kita diawasi, kantor kita diawasi juga gitu ya. Terus juga tidak hanya itu, kita juga harus menjaga privasi investor, kita harus ISO 27001, terus juga bahkan manajemen kita semuanya tersertifikasi, sudah lulus sertifikasi OJK, hampir semua divisi ya gitu sih. Jadi memang itu adalah syarat utama sih ya mungkin ya bagi masyarakat yang pengen mulai berinvestasi gitu. Dilihat dulu, oh udah terdaftar nih, berarti kan ada regulator yang mengawasi banget gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, maksudnya nggak bisa mengghosting orang lah. Jadi peluang ghosting investor itu sangat kecil banget ya. Nah, ghosting dalam pendanaan, apa sih pesan-pesan dari Mas Dan ini kayak ke masyarakat, gimana sih caranya supaya kedepannya udah nggak ada lagi nih istilah ghosting dalam dunia investasi atau pendanaan? Kalau kedepannya udah nggak ada lagi mungkin sulit kali ya. Tapi mungkin langkah-langkahnya aja gitu.
Yang pasti yang paling pertama adalah masyarakat sudah lebih melek finansial. Oke. Masyarakat sudah lebih mengerti mengenai investasi itu sendiri, sehingga udah nggak ada lagi lah terjebak iming-iming ya. Walaupun memang kadang iming-imingnya suka, menggiurkan sekali gitu, tapi mungkin karena kalau udah terliterasi dengan baik, teredukasi dengan baik, mungkin itu memperkecil lah resiko terjebak dari ghosting itu tadi. Jadi sekarang udah banyak banget platform edukasi di YouTube, di Facebook, di Instagram, semuanya sudah ada yang memberikan advice dan edukasi sih. Jadi pertanyaannya adalah mau atau tidak kita melakukan itu kan gitu ya. Oke. Mau atau tidak, dan juga jangan pernah capek belajar sih intinya ya. Itu pasti. Jangan pernah taruh ekspektasi terlalu tinggi dalam dunia investasi jika kita belum belajar tentang produk-produknya, begitu kan ya? Betul, pelajari juga. Oke, bicara finansial episode pertama hari ini selesai. Buat teman-teman nih yang mau tahu informasi lebih lanjut, kedepannya kami akan membahas konten-konten seperti ini tentang bicara finansial. Maka dari itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Capital Boost Indonesia. Saya Gila Rizky, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.